Selamat malam, Tribuners. Program Tribun Fokus malam hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, 4 menteri dari Presiden Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres atau sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. 4 menteri diantaranya adalah Menko PMK ada Muhadjir Effendi, kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan yang terakhir adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya sudah menyampaikan paparan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, termasuk soal bantuan sosial atau bansos dan dugaan yang dilontarkan begitu ya oleh penggugat dari kubu 01 dan 03 terkait cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang mengantarkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seberapa besar kemudian paparan dan keterangan dari para Menteri Jokowi ini bisa mempengaruhi hasil akhir dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, ada Bang Fernando Emas, tersambung bersama dengan saya pada malam hari ini. Selamat malam Bang Fernando, kabar baik ya Bang ya? Selamat malam Mbak Nila, baik. Mbak Nila juga ya? Saya baik juga Bang Fernando, terima kasih banyak menyempatkan waktunya malam hari ini untuk Sama-sama Mbak Nila. berbincang kembali bersama dengan saya. Ini tadi kita sama-sama mengikuti jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Bang Fernando, 4 menteri total begitu ya, seluruhnya hadir di sidang MK hari ini. Kalau sebagai pengantar, saya ingin minta komentar Bang Fernando melihat bagaimana hadirnya 4 menteri ini. Seberapa besar nantinya Bang, kemudian ini bisa menjadi acuan dari keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena yang kita lihat paparannya tadi normatif dan umum sekali begitu ya. Iya, saya yakin banyak pihak ya, termasuk para penggugat dan banyak masyarakat yang sangat berharap paling tidak 2 menteri akan memberikan keterangan yang begitu signifikan untuk kepentingan para penggugat. Dalam hal ini untuk memperkuat apa yang digugat mereka terkait dengan tuduhan ataupun terkait dengan adanya informasi yang mereka dapatkan terkait dengan pelaksanaan Pilpres di 14 Februari yang lalu, yang mereka katakan bahwa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada saat itu, terus kemudian adanya pemanfaatan bantuan sosial ataupun pemanfaatan anggaran negara, dalam hal ini bansos ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk adanya pemanfaatan fasilitas negara ataupun kekuasaan untuk kepentingan memenangkan salah satu pasangan capres. Tetapi dapat kita dengar tadi bagaimana keterangan dari 4 menteri atau paling tidak 2 menteri yang diharapkan akan memberikan keterangan begitu signifikan untuk membantu bisa memenangkan gugatan 2 penggugat. Ternyata itu seperti kata Mbak Nila tadi ya, semua sifatnya normatif, karena ya bisa dimaklumin bahwa keempat menteri ini adalah pembantu presiden, mau tidak mau ya mereka harus lebih menunjukkan loyalitas mereka sebagai bawahan presiden, sebagai pembantu presiden, dibandingkan misalnya seperti Bu Risma, dibandingkan harus memposisikan sebagai kader PDI Perjuangan. Oke, jadi lebih normatif, artinya kalau dari sidang dan paparan yang disampaikan oleh 4 menteri Presiden Jokowi tadi, Bang Fernando, apakah kemudian sudah bisa cukup menjawab tanda tanya besar yang dilontarkan paslon 01 dan 03, atau ini justru hanya menjadi bukti bahwa, oh iya, berarti memang keempat menteri ini loyal dan tunduk terhadap Presiden Joko Widodo, Bang? Ya, tentu kan gini, saya juga menduga ini juga kan keempat menteri ini sudah meminta persetujuan juga dari Pak Presiden. Saya yakin ketika keempat menteri tersebut sebelum memutuskan hadir di sidang MK, karena bagaimanapun juga keempat menteri termasuk Bu Risma adalah sebagai pembantu presiden yang sampai saat ini dan kemungkinan sampai tanggal pada bulan Oktober nanti masih tetap menjadi pembantu presiden dan lebih menunjukkan loyalitas beliau sebagai pembantu presiden, bukan sebagai kader partai. Tentu karena begini juga, beliau juga dipanggilkan sebagai menteri.
bukan sebagai kader partai, sehingga ya memang sangat bisa dipahami ketika keempat menteri termasuk Bu Risma dan juga Bu Sri Mulyani yang belakangan ini diisukan akan mundur, ada ketidakcocokan dengan pemerintahan Pak Jokowi, ternyata lebih menunjukkan loyalitas beliau-beliau itu sebagai pembantu presiden, dan ini mungkin yang terbaik yang menurut Bu Sri Mulyani ataupun Bu Risma ataupun Pak Muhadjir, Pak Erlangga, kehadiran beliau-beliau itu sebagai menteri, yang apa yang mereka jelaskan itu ya mungkin itu yang terbaik yang harus mereka berikan sebagai keterangan mereka di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ada sosok Bu Risma begitu ya, Bang Fernando, kemudian Bu Sri Mulyani yang memang banyak publik atau orang di luaran sana yang berharap nantinya lewat sidang di Mahkamah Konstitusi ini ada hal baru begitu ya, atau ada penyampaian baru selain yang normatif tadi sempat saya singgung yang kemudian dipaparkan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Bu Risma memang kedatangannya adalah sebagai menteri dan bukan sebagai kader PDI Perjuangan, dan juga pemaparan dari Bu Sri Mulyani. Artinya kan pemaparan yang disampaikan ini justru bisa dibilang menggambarkan bahwa memang bansos atau bantuan sosial yang dipermasalahkan begitu ya Bang. Ya, ini bukan perkara yang kemudian memang dimanfaatkan sebagai ajang di Pilpres 2024 ini, atau dengan penyampaian paparan yang disampaikan oleh dua sosok ini kemudian bisa menimbulkan tanda tanya berkelanjutan, Bang Fernando. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini bisa jadi pihak penggugat, dalam hal ini tim hukum dari Capres nomor 1 dan nomor 3, merasa ternyata mereka salah strategi dengan menghadirkan keempat menteri ini, karena ternyata tidak bisa banyak membantu dari gugatan mereka untuk membuktikan bahwa gugatan mereka benar. Ternyata apa yang disampaikan oleh empat menteri tersebut justru ini menunjukkan bahwa bansos itu ya memang sudah dirancang, sudah direncanakan di tahun 2023 yang lalu. Sehingga menjadi pertanyaan besar, apakah memang bansos ini memang memang betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan membantu sosial, kebutuhan sosial dari masyarakat kita yang memang kurang beruntung, atau memang sudah dirancangkan untuk kepentingan politik, tetapi belum tahu untuk kepentingan politik siapa, karena presiden kan pada saat itu belum jelas arah politiknya, apakah pada saat itu akan tetap berada di PDI Perjuangan atau di capres yang diusung oleh partai lain, sehingga itu tidak menjadi persoalan pada saat diajukan di 2023 yang lalu, apalagi PDIP sebagai partai penguasa dan juga yang mayoritas di Senayan, sehingga tidak menjadi persoalan. Tetapi begitu pada saat ini ternyata Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, diyakini tidak berada di PDIP tetapi di paslon lain, akhirnya menjadi sebuah persoalan, sehingga yang perlu seharusnya digali secara mendalam oleh tim hukum Capres nomor 1 dan nomor 3, siapa sih yang bisa memberikan penjelasan bahwa bansos ini dipolitisir. Jadi bukan meminta dari menteri, seharusnya yang tim-tim di lapangan, siapa kira-kira yang dilibatkan, ataupun aparatur negara, ataupun pejabat negara yang dilibatkan untuk menyalurkan bansos ini, terus kemudian untuk kepentingan politik salah satu capres. Jadi kalau berharap dari para menteri Pak Jokowi, tentu jawaban itu ya seperti tadi, tidak ada jawaban yang begitu bisa membantu dari membantu para penggugat, baik itu tim hukum Capres nomor 1 dan nomor 3, dan akhirnya jadi tidak bisa terlalu diharapkan akan menjadi suatu pertimbangan untuk bisa memenangkan gugatan mereka.
Oke, justru ini salah satu pijakan mundur ya, Bang Fernando ya, dengan kesaksian 4 menteri Presiden Jokowi ini tidak membawa keuntungan bagi paslon Iya, 01 dan 03, tapi keuntungannya justru diperoleh bagi paslon 02 sebagai betul. tergugat seperti itu. Bang, ini kalau tadi kita amati di persidangan, ini kan banyak pihak yang kemudian mempertanyakan atau hakim juga sempat tanya, apakah kemudian Ya. mendapatkan izin dari Presiden Jokowi atau mendapatkan instruksi dalam tanda kutip begitu ya untuk kemudian bisa hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau dari kacamata Bang Fernando dengan jawaban normatif, jawaban-jawaban umum yang menjelaskan secara birokrasi bagaimana kemudian bantuan sosial ini digelontorkan, apakah kemudian Presiden Jokowi bisa dikatakan memberikan restu dan juga instruksi bagi para menterinya agar tadi bersikap loyal ketika sidang Mahkamah Konstitusi, Bang? Seperti saya sampaikan tadi, saya sangat meyakini Mhm. bahwa memang keempat menteri ini berani ataupun mau menghadiri menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi. Saya meyakini sekali, kembali saya katakan bahwa keempat menteri itu memang mendapatkan restu, apalagi Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu melalui media mengatakan ya silahkan kepada para menteri yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir, silahkan hadir. Jadi ya saya kira sebelum Pak Presiden, Pak Jokowi menyatakan itu ke media, tentu sudah ada komunikasi dengan empat menteri tersebut terkait dengan keinginan Pak Presiden dan arahan Pak Presiden untuk keempat menteri tersebut hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Selanjutnya, Bang Fernando, kalau tadi Bang Fernando sempat menyinggung, ada sosok yang mungkin lebih bisa menjelaskan dugaan politisasi begitu ya, yang terjadi berkaitan soal bantuan sosial dan juga keterkaitannya dengan kemenangan pasangan Prabowo Gibran yang kemudian menjadi tuntutan utama dari paslon 01 dan 03. Sementara hakim sendiri sempat menyinggung, masa iya sampai kita memanggil Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara begitu ya untuk datang ke Ya. sidang Mahkamah Konstitusi. Karena narasi yang disampaikan hakim adalah rasa-rasanya tidak elok ketika Presiden Jokowi datang langsung ke persidangan. Bang Fernando melihat statement dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira untuk sebuah kebenaran pembuktian, ya sah-sah saja ketika Presiden memang dianggap perlu untuk dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi ya tergantung dari para hakim Mahkamah Konstitusi apakah memang merasa perlu meminta keterangan, karena kan yang mengetahui apakah memang perlu atau tidak kan para hakim. Majelis hakim tentu akan berdasarkan perkembangan di dalam persidangan melalui bukti-bukti, melalui saksi-saksi, termasuk yang terakhir tadi 4 menteri, tentu para hakim sebelum nantinya akan memutuskan terkait dengan gugatan, tentu kan apakah memang keterangan itu masih kurang atau memang ada keterangan yang dibutuhkan dari Pak Jokowi selaku presiden, ya tentu para hakim yang bisa menilai, bisa mengetahui. Jadi keterangan apa juga yang dibutuhkan oleh para hakim untuk memutuskan kan mereka juga yang tahu. Jadi ya tinggal bagaimana majelis hakim melihatnya itu, apakah memang ada sesuatu yang dibutuhkan oleh para hakim terkait dengan keterangan Pak Jokowi selaku presiden, yaitu mereka yang memahami. Dan saya berharap ketika memang hakim Mahkamah Konstitusi membutuhkan keterangan Pak Jokowi, ya silakan Pak Jokowi juga menghadiri supaya supaya kita memberikan pendidikan politik yang lebih baik ke depannya, terus kemudian peradilan di Mahkamah Konstitusi dengan supaya lebih baik ke depannya, agar Mahkamah Konstitusi juga ini menjadi momentum bagi lembaga Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik yang sebelumnya sempat menurun karena putusan terkait dengan gugatan undang-undang pemilu. Ya ini kesempatan mereka untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik, termasuk ketika nanti mengundang Pak Jokowi selaku presiden. Jadi tanpa ada kesungkanan dari para hakim, karena memang ini untuk mencari kebenaran, mencari informasi untuk bisa memutuskan gugatan itu secara seadil-adilnya nanti untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan demokrasi kita ke depan, dan juga untuk kepentingan pemilu kita ke depan. Karena bagaimanapun juga ini kan kita juga untuk mengembalikan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang belakangan ini sempat menurun karena dianggap ikut cawe-cawe terhadap proses pilpres dan dianggap adanya penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan program-program bantuan sosial untuk kepentingan memenangkan salah satu pasangan calon. Jadi inilah kesempatan, termasuk ketika Pak Jokowi memang diminta hadir, ya silakan, kita berharap Pak Presiden berkenan untuk hadir dan memberikan keterangan secara sejujur-jujurnya di dalam persidangan. Oke, demi kepentingan kebenaran begitu ya Bang ya, dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dari kacamata Bang Fernando, perlu juga Presiden untuk kemudian bisa hadir dan memberikan kesaksian. Menteri sudah dipanggil Bang Fernando dari kubu Ganjar Mahfud dan juga sempat mengatakan kalau perlu Kapolri juga harus dipanggil begitu. Setelah 4 menteri dipanggil ini, kalau dari kacamata Bang Fernando, apakah kesaksian Kapolri kemudian juga dibutuhkan untuk melengkapi gugatan yang disampaikan oleh paslon 01 dan 03, Bang? Ya, siapapun, kembali lagi saya katakan, siapapun yang dianggap memang penting untuk memberikan keterangan, apalagi kan begini, apalagi di dalam Pilpres yang lalu kan ada dianggap bahwa ada aparatur negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan memenangkan salah satu capres. Dalam hal ini misalnya ada kecurigaan terhadap TNI, ada kecurigaan terhadap Polri, terus ada kecurigaan terhadap Badan Intelijen Negara. Ya, kalau memang dianggap perlu memanggil misalnya Kepala BIN, Kapolri, ataupun Kepala Panglima TNI, ya silakan saja, selama itu untuk memang mencari kebenaran, mencari keadilan, selama itu untuk memang ada sesuatu yang ingin dicari oleh para hakim Mahkamah Konstitusi untuk nantinya memutuskan gugatan secara dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita ke depannya. Jadi siapapun ya silakan hadir. Yang penting itu untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan, bagaimana bisa membuktikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memang memiliki hati nurani dan mereka memang berkeinginan memutuskan gugatan yang diajukan oleh tim hukum Capres nomor 1 dan nomor 3 itu secara adil, dengan cara mencari informasi, mencari keterangan, mencari bukti dari pihak-pihak yang dianggap memang bisa menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan di dalam benak mereka untuk bisa memutuskan perkara secara seadil-adilnya. Oke, 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Fernando. Melihat bagaimana kehadiran 4 menteri ini ternyata salah strategi yang salah yang dilakukan oleh paslon 01 dan 03 begitu ya. Kira-kira kalau dari kacamata Bang Fernando, upaya lain apa yang berkemungkinan untuk bisa dilakukan oleh kubu paslon 1 dan juga paslon 03 selain tadi ya memanggil pihak-pihak yang memang bisa bersaksi dan memberikan keterangan lebih detail terkait dugaan politisasi atau keterlibatan pemerintah dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran, Bang? Ya, tentunya tim hukum dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 yang lebih mengetahui terkait dengan untuk membuktikan tentang gugatan mereka. Tentu kan mereka yang ingin membuktikan harusnya dengan alat bukti, dengan saksi-saksi yang betul-betul ingin menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan itu adalah benar. Sehingga ketika mereka mengetahui, tentu kan mereka sudah mempersiapkan siapa-siapa saja yang akan bersaksi di pengadilan, termasuk pada waktu sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi kan dikatakan bahwa ada salah satu Kapolda yang bersedia memberikan kesaksian. Tentu ini kan bisa saja mereka akan kalau bisa menghadirkan salah satu Kapolda tersebut ataupun beberapa pejabat kepolisian di tingkat daerah ataupun kepala daerah, kalau memang mereka bisa membuktikan untuk membuktikan bahwa gugatan mereka itu benar dan membuktikan bahwa apa yang mereka sangkakan itu benar, ya itu sesuatu yang memang harus supaya supaya gugatan mereka bisa diterima oleh pengadilan dan diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, diterima dan dikabulkan. Jadi tinggal bagaimana tim hukum dari pasangan capres nomor 1 dan nomor 3 bisa menghadirkan itu, termasuk misalnya tenaga-tenaga di lapangan. Siapa sih yang
yang kalau dianggap bahwa ada politisasi di bansos ini, ya siapa saja yang bisa memberikan keterangan terkait itu. Jadi kalau berharap kepada menteri, ya ini kan tidak bisa menjawab. Jadi siapa yang bisa memang mengetahui, memang memiliki bukti terkait dengan adanya politisasi bantuan sosial yang mereka tuduhkan itu, ya tentu tim hukum nomor 1 dan nomor 3 yang bisa mencari siapa-siapa sih yang bisa memberikan keterangan itu di pengadilan, sehingga ketika mereka kemarin itu akan mengajukan gugatan ke pengadilan sudah mempersiapkan dengan baik dan seharusnya sudah menganalisa dengan baik apa saja sih yang bisa menjawab gugatan mereka, memperkuat, membuktikan bahwa apa yang mereka gugat itu benar terkait dengan politisasi bansos ataupun terkait dengan gugatan-gugatan lainnya, ya itu mereka yang lebih memahami karena mereka yang lebih bisa melihat siapa saja yang terlibat karena mereka yang punya jaringan sampai tingkat paling bawah, baik itu sampai tingkat kalau di tim sukses itu kan sampai tingkat paling bawah mereka punya, sehingga mereka yang bisa lebih tahu siapa-siapa yang bisa memberikan keterangan terkait dengan adanya politisasi, mereka yang bisa membuktikan, termasuk mungkin mereka juga sudah bisa mengumpulkan bukti terkait dengan gugatan mereka tersebut, sehingga tidak seperti ini ketika mereka berharap menteri dihadirkan bisa membantu mereka dan bisa memberikan nilai plus untuk gugatan mereka, ternyata ini malah memberikan dampak positif kepada paslon nomor 2, akhirnya kan tidak menguntungkan mereka. Oke, ini jadi PR juga berarti ya Bang Fernando ya bagi tim hukum paslon 01 dan 03 untuk lebih cermat bagaimana kemudian meminta persidangan ini menghadirkan saksi-saksi yang nantinya bisa menguntungkan untuk paslon 01 dan juga 03. Terakhir dari saya Bang, ini dari pertama persidangan di Mahkamah Konstitusi sampai sekarang yang terbaru atau yang terakhir adalah 4 menteri sudah hadir. Kalau mengamati bagaimana jalannya persidangan, kalau dari analisa Bang Fernando, ini arahnya kemana Bang? Sementara ini, apakah kemudian dengan hadirnya saksi ahli dari paslon 01, 03, kemudian saksi ahli dari 02, dan yang terakhir menteri. Ini arahnya gugatannya dari 01, 03, apakah kemudian akan gagal dan akan dimenangkan oleh paslon 02, atau sudah terlihatkah Bang bagaimana akhir dari sidang Mahkamah Konstitusi ini? Saya kira kan masing-masing ingin membuktikan, termasuk menghadirkan saksi ahli, ingin membuktikan bahwa ketika para penggugat ingin membuktikan bahwa gugatan mereka benar dengan menghadirkan saksi, bukti, terus kemudian terakhir memberi keterangan. Begitu juga dari para tergugat, baik itu KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dalam hal ini paslon nomor 2, tentu ingin menyanggah dengan menghadirkan saksi-saksi bukti terkait dengan apa yang digugat oleh paslon tim hukum dari Capres nomor 1 dan Capres nomor 3, tentu kita masih harus perlu mengikuti lagi ke bagaimana perjalanan sidang ini ke depan, karena tidak cukup kita hanya melihat yang sudah berlalu ini, karena bagaimanapun juga masih ada lagi kesempatan-kesempatan dari paslon nomor tim hukum dari paslon nomor 1 dan nomor 3 untuk bisa menghadirkan yang dianggap bisa membuktikan gugatan mereka memang benar dan memang layak untuk dikabulkan oleh para hakim. Tetapi masih ada juga kesempatan dari tim tergugat dan juga terkait untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh para penggugat ataupun isi gugatan dari para penggugat itu memang tidak benar dan memang patut ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ini masih ada kesempatan Mbak Nila untuk bisa memenangkan pengadilan dengan berharap kepada para hakim nanti bisa menghadirkan siapa-siapa aja yang diharapkan oleh misalnya para penggugat, para tergugat untuk bisa untuk bisa nanti memenangkan pengadilan, bisa memenangkan nantinya mengenai gugatan sengketa Pilpres ini. Jadi masih adalah kesempatan
Jadi belum bisa kita simpulkan apa nanti kesimpulan dari para hakim. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa para hakim akan memutuskan secara seadil-adilnya dengan mengedepankan hati nurani mereka untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia ke depannya. Jadi bukan karena adanya suatu intervensi, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik ataupun ada kepentingan politik dari para hakim. Saya yakin para hakim nanti akan memutuskan secara adil karena memang seperti apa yang diharapkan oleh para pihak, bahwa hakim diharapkan akan memutuskan secara seadil-adilnya untuk kepentingan bangsa negara, dan apapun nanti keputusan hakim, ya semua pihak diharapkan bisa menerima apapun itu. Ya, itu kemudian jadi harapan besar juga ya Bang Fernando ya bagi semua pihak bahwa nanti apapun yang sudah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini sudah berdasarkan hasil dari sidang sengketa yang berlaku, sehingga ini adalah langkah akhir untuk kemudian berbagai pihak bisa menerima hasil akhir dari keputusan di sidang sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya malam hari ini berbincang bersama dengan saya. Di lain kesempatan semoga kita bisa berbincang kembali Bang Fernando dengan tema-tema yang lainnya. Makasih Mbak Nila ya. Siap, terima kasih. Selamat malam Bang Fernando dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik ada Bang Fernando Emas terkait bagaimana kemudian 4 Menteri Presiden Jokowi hari ini hadir di Mahkamah Konstitusi. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga pastinya narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.